Pagi itu Rea terbangun dengan kepala berdenyut hebat dan tubuhnya terasa asing di ranjang King Sie Hotel mewah itu. Matanya langsung tertuju pada wajah damai Haris yang tidur tepat di sebelahnya. Lengan pria itu masih melingkar longgar di pinggangnya, napas teratur dan tenang seolah tidak ada yang salah di dunia ini. Jantung Rea berdegup kencang seperti akan meledak. Ingatan malam sebelumnya mulai mengalir deras dan ia tahu pagi ini akan mengubah segalanya selamanya. Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan, degumamnya pelan sambil berusaha bangkit tanpa membangunkan Haris. Tangannya gemetar saat menyentuh spray sutra yang dingin. 5 tahun lalu Haris Santoso, pengacara muda berbakat itu, telah menghancurkan hidup Rea dalam satu sidang pengadilan di Surabaya. Saat itu Rea baru 23 tahun bekerja sebagai desainer grafis di perusahaan keluarga ayahnya. Foto pribadi Rea dengan mantan kekasihnya, seorang pria, bocor ke media internal dan perusahaan saingan memanfaatkannya. Haris yang dipekerjakan oleh pihak lawan berhasil membuktikan bahwa kelainan Rea mengganggu kinerja dan citra perusahaan. Kata-kata Haris di pengadilan masih terngiang, "Li, ini bukan diskriminasi tapi perlindungan nilai-nilai keluarga Indonesia." Rea kalah total. Ayahnya marah besar mengusirnya dari rumah, ibunya menangis tapi tidak berani membela, dan kakak-kakaknya memilih diam. Rea pindah ke Jakarta sendirian membangun hidup baru sebagai freelancer desainer sambil menyembunyikan identitasnya rapat-rapat. Ia bergabung dengan komunitas kecil teman-teman gay yang saling mendukung tapi selalu waspada. Malam kemarin di konferensi desain di hotel ini Rea tidak menyangka akan bertemu Haris lagi. Mereka bertabrakan di bar setelah presentasi. Haris datang sebagai pembicara tamu tentang hukum bisnis kreatif. Alkohol mengalir, percakapan mulai dari basa-basi berubah menjadi perdebatan sengit tentang masa lalu. Rea menumpahkan semua amarahnya. Haris mendengarkan dengan wajah pucat lalu tiba-tiba mengaku, "Aku tidak tahu kau menderita sebanyak itu Rea, aku hanya melakukan tugasku tapi sekarang aku menyesal." Percakapan berlanjut hingga larut. Mereka pindah ke suite Haris karena lift rusak dan hujan deras di luar. Rea tidak ingat bagaimana mereka berakhir tidur berdekatan, hanya ingat pelukan hangat dan air mata yang mengalir tanpa suara. Sekarang di pagi yang cerah Rea duduk di tepi ranjang memandang Haris. Pria itu tampan seperti dulu, rambut hitam rapi meski acak-acakan, wajah tegas tapi ada kerapuhan baru di sekitar mata. Rea merasa campur aduk marah benci tapi juga ada sesuatu yang aneh, kehangatan yang tidak ia pahami. Haris bergerak pelan membuka mata dan langsung tersentak. "Rea, kau masih di sini?" Suaranya serak penuh kejutan. Rea berdiri cepat. "Kau pikir aku mau tinggal di sini dengan orang yang pernah menghancurkan hidupku? Kau yang membuat ayahku mengusirku, kau yang membuat aku takut menjadi diri sendiri di negeri ini." Haris duduk bangun, rambutnya acak-acakan. "Dengarkan dulu, aku tidak tahu semuanya saat itu. Aku sendiri, aku juga menyimpan rahasia yang sama." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Rea mundur, langkahnya goyah. "Apa maksudmu?" Haris menatapnya dalam. "Aku gay Rea. Aku menyembunyikannya selama bertahun-tahun karena keluargaku di Bandung lebih konservatif lagi. Kasus itu aku ambil karena tekanan tapi setelah itu aku tidak bisa tidur memikirkan kau." Rea merasa dunia berputar. Ia ingat teman baiknya Rian yang selalu bilang suatu hari kau akan bertemu orang yang mengerti Rea, jangan tutup hati. Rian sendiri hidup bahagia dengan pasangannya di Bali jauh dari tekanan Jakarta. Rea menarik napas dalam. "Kau bohong. Ini pasti jebakan lagi." Haris bangun mendekat tapi Rea mundur lagi. "Jangan mendekat. Aku harus pergi." Tapi pintu suite terkunci dan resepsionis bilang ada banjir di jalan utama, konferensi ditunda. Mereka terjebak bersama. Sepanjang pagi mereka bicara. Haris menceritakan bagaimana ia hampir menikah dengan wanita pilihan orang tua tapi mundur di saat terakhir. Rea menceritakan malam-malam sendirian di kosannya di Kemang menangis memandang Monas dari jendela kecil. Perlahan amarah Rea mencair diganti kebingungan dan rasa penasaran. Saat makan siang pesan lewat room serice, Haris berkata pelan, "Pagi ini mengubah segalanya bagiku juga Rea.
Mungkin ini kesempatan kedua. Rea tidak menjawab tapi hatinya bergetar. Ia tahu hidupnya yang tenang di Jakarta mulai retak dan ia tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Sore harinya mereka keluar ke lobi hotel. Rea melihat teman lamanya dari komunitas Sinta yang kebetulan hadir di konferensi. Sinta memeluk Rea erat, "Kau baik-baik saja. Wajahmu pucat." Rea tersenyum paksa hanya kelelahan. Haris berdiri di belakangnya diam tapi tatapannya penuh arti. Malam itu hujan reda mereka jalan-jalan di sekitar hotel bicara tentang mimpi masa kecil. Rea ingin desain poster untuk acara hak asasi. Haris ingin membelah kasus-kasus kecil yang tidak populer. Untuk pertama kali setelah bertahun-tahun Rea merasa dilihat bukan sebagai yang rusak tapi sebagai manusia utuh. Tapi di dalam dada masih ada ketakutan besar. Apa kata keluarganya kalau tahu ia berdekatan dengan Haris, pengacara yang pernah menyelamatkan nama baik keluarga dengan menghancurkannya. Ile hiji berakhir di sini tapi cerita berlanjut tanpa jeda. Keesokan paginya Rea dan Haris sarapan bersama di restoran hotel. Udara Jakarta masih lembab setelah banjir tapi sinar matahari menyusup lewat jendela kaca besar. Rea mengaduk kopi hitamnya perlahan. "Kau bilang kau juga gay tapi kau hidup seperti pria sempurna, pengacara sukses, mobil mewah, apartemen di Sudirman. Bagaimana caramu menyembunyikannya selama ini?" Haris menatapnya lama dengan cara yang menyakitkan. "Aku punya pacar rahasia dulu di kampus tapi kami putus karena takut ketahuan. Setelah kasusmu aku semakin takut. Aku pikir kalau aku berhasil di mata masyarakat aku bisa lupa siapa aku sebenarnya." Rea mengangguk, paham. Ia sendiri pernah mencoba pacaran dengan wanita untuk menyenangkan keluarga tapi gagal total. Mereka memutuskan untuk tetap di hotel karena konferensi masih tertunda. Di siang hari mereka duduk di balkon suite menghadap kota yang macet. Haris bercerita tentang keluarganya di Bandung. Ayahnya ulama kecil, ibunya guru yang selalu menekankan menikah dan punya anak adalah kewajiban. Rea bercerita tentang Surabaya, rumah besar dengan halaman luas tapi hati yang dingin setelah pengusiran itu. "Aku tidak pulang 2 tahun pertama. Kakakku yang sulung menelepon sekali setahun hanya untuk bilang jangan bikin malu lagi." Haris meraih tangan Rea pelan. "Aku minta maaf atas peranku dalam itu semua. Kalau aku bisa mundur waktu itu aku akan lakukan." Rea menarik tangannya tapi tidak marah lagi. "Ma, tidak cukup Haris. Aku kehilangan segalanya." Sore harinya Sinta menelepon Rea, "Ada pertemuan kecil di Cai Kemang malam ini. Datanglah, kau perlu teman." Rea mengajak Haris meski ragu. Di Cai yang ramai dengan musik gamelan mereka bertemu 5 orang dari komunitas. Obrolan ringan tentang desain dan hukum berubah jadi cerita pribadi. Salah satu teman bernama Dika bercerita bagaimana ia dipecat dari kantor karena ketahuan gay. Haris mendengarkan dengan serius. "Aku bisa bantu kalau mau gugat. Ada celah di undang-undang." Rea terkejut melihat Haris benar-benar ingin menebus. Malam itu saat kembali ke hotel Rea bertanya, "Kenapa kau berubah?" Haris tersenyum tipis, "Karena pagi itu di ranjang aku melihat diriku sendiri di matamu Rea. Aku lelah bersembunyi." Mereka tidur berdekatan lagi, kali ini tanpa alkohol, hanya pelukan hangat dan percakapan pelan tentang masa depan. Keesokan harinya banjir surut, mereka bisa keluar. Rea mengajak Haris ke studio kecilnya di daerah Senopati. Haris melihat poster-poster desain Rea yang penuh warna cerah tapi ada kesedihan tersembunyi di setiap garis. "Kau berbakat sekali. Kenapa tidak buka agensi sendiri?" Rea mengangkat bahu, "Karena aku takut kalau orang tahu siapa aku agensi ini akan hancur lagi." Haris memegang bahu Rea, "Kali ini aku akan bantu kau. Aku punya koneksi." Rea merasa hangat tapi ketakutan juga muncul. Di malam hari ia menelepon ibunya di Surabaya. "Ibu, aku baik-baik saja di Jakarta." Ibunya menjawab lelah, "Pulanglah nak, ayahmu sakit. Tapi jangan bawa masalah lama." Rea menutup telepon dengan hati berat.
Haris yang mendengar dari jauh memeluknya dari belakang. Kita hadapi bersama. Untuk pertama kali Rea tidak menolak pelukan itu. Persahabatan mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, tapi Rea masih ragu apakah ini nyata atau hanya ilusi sementara di tengah tekanan kota besar. Seminggu berlalu, Rea dan Haris semakin dekat. Mereka menghabiskan waktu di apartemen Haris di kawasan Kuningan, makan malam, masak bersama, nonton film Indonesia lama sambil tertawa. Rea merasa hidupnya yang monoton mulai berwarna. Tapi tekanan datang dari luar. Ayah Rea menelepon tiba-tiba. Kau dengar kabar dari kakakmu? Ia bilang kau dekat dengan pengacara itu, Haris. Jangan buat malu lagi, Rea. Rea terdiam. Ayah dari mana ayah tahu? Ayahnya marah. Orang tahu segalanya di negeri ini. Pulang sekarang atau jangan harap warisan. Rea menutup telepon, tangannya dingin. Haris yang ada di samping memeluknya erat. Kita bisa ke Bali akhir pekan ini, istirahat dulu. Mereka terbang ke Bali pagi itu. Di pantai Kuta angin laut menyapu wajah Rea. Haris berjalan di sampingnya. Di sini kita bisa bernapas bebas sedikit. Mereka menginap di villa kecil di Ubud. Malam pertama mereka duduk di teras mendengarkan suara kodok dan angin. Haris bercerita tentang masa kecilnya yang penuh doa dan tekanan menjadi laki-laki sejati. Rea berbagi cerita tentang teman pertamanya yang pindah ke luar negeri karena tidak tahan. Perlahan mereka saling memahami luka masing-masing. Di hari kedua mereka naik motor keliling sawah hijau. Rea tertawa lepas untuk pertama kali dalam waktu lama saat Haris hampir jatuh karena jalan berlubang. Malam itu di villa mereka berpelukan lama tanpa kata, hanya kehangatan yang menyembuhkan. Tapi saat kembali ke Jakarta masalah muncul. Rekan kerja Rea di proyek besar tahu tentang kedekatan mereka dan mulai bergosip. Bosnya memanggil Rea, kau tahu reputasi perusahaan kami. Jangan bawa drama pribadi. Rea pulang dengan hati hancur. Haris menunggu di apartemen. Aku akan mundur dari kasus besar kalau perlu supaya kau tenang. Rea menangis untuk pertama kali di depan Haris. Aku lelah bersembunyi, Haris, tapi aku juga takut kehilangan segalanya lagi. Haris menghapus air matanya. Kita tumbuh bersama. Aku tidak akan biarkan kau sendirian. Persahabatan mereka kini jelas menjadi cinta tapi masih rahasia. Rian, teman Rea di Bali, menelepon, kalau kalian serius datanglah ke sini, kami dukung. Rea tersenyum haru tapi tahu jalan masih panjang. Bulan berikutnya Rea memutuskan untuk membuka agensi desain kecil dengan bantuan Haris. Mereka bekerja sama, Haris urus legal, Rea urus kreatif. Teman-teman komunitas membantu promosi diam-diam, tapi keluarga Rea semakin keras. Kakaknya datang ke Jakarta. Ayah sakit parah karena mendengar kabar kau dengan pria itu. Pulang dan nikahi anak teman ayah. Rea menolak. Aku tidak bisa lagi, Kak. Pertengkaran besar terjadi. Kakaknya pergi sambil bilang, kau sudah mati bagi keluarga. Rea ambruk. Haris memeluknya sepanjang malam. Kau punya aku sekarang. Di tengah itu muncul pengkhianatan kecil. Rekan lama Rea yang iri menyebarkan rumor di media sosial tanpa nama tapi jelas menyasar. Haris marah. Aku akan tangani ini secara hukum. Rea menghentikannya. Jangan. Kalau kita lawan justru semakin terbuka. Mereka memilih diam tapi luka tetap ada. Di akhir pekan mereka ke Bandung menemui keluarga Haris diam-diam. Ibu Haris ramah tapi ayahnya curiga. Kau sering bersama desainer itu ya? Haris bohongnya, hanya bisnis ayah. Rea merasa bersalah tapi juga bangga karena Haris berani melangkah. Cinta mereka semakin dalam. Mereka belajar saling mengerti bahasa tubuh, harapan dan ketakutan. Rea mulai merancang logo untuk komunitas lebih kecil tanpa nama besar. Haris bangga, ini langkahmu yang berani. Tapi tekanan sosial semakin kuat, tetangga apartemen mulai bertanya. Rea dan Haris memutuskan untuk lebih hati-hati tapi tidak mau berpisah. Suatu malam Rea berkata, kalau suatu hari aku harus pilih antara keluarga dan kau, aku pilih kau, Haris.
Haris menangis pelan. Itu pengorbanan terbesar yang pernah ada. Puncak krisis datang saat ayah Rea masuk rumah sakit kritis di Surabaya. Rea terbang pulang, Haris ikut diam-diam. Di rumah sakit keluarga besar berkumpul. Ayah Rea melihat Haris dan marah. Kau pengacara itu. Kau yang hancurkan anakku. Haris berdiri tegar. Saya datang untuk minta maaf dan untuk mencintai Rea dengan benar. Ruangan hening. Ibu Rea menangis, kakak-kakak marah. Rea berdiri di antara, ayah, aku tetap anakmu. Aku gay tapi aku tetap mencintai keluarga ini. Ayahnya lemah di ranjang. Kau bikin aku malu di akhir hayat. Rea keluar ruangan menangis. Haris memeluknya di koridor. Malam itu Haris bicara dengan ibu Rea sendirian. Saya juga gay, Bu. Saya tahu rasa takut ini. Tapi Rea bahagia bersama saya. Ibu Rea terdiam lama lalu berkata, jaga anakku. Itu langkah kecil tapi berarti. Keesokan harinya ayah Rea memanggil Rea. Kalau kau bahagia aku coba terima. Tapi jangan bawa ke sini dulu. Rea pulang ke Jakarta dengan hati lebih ringan tapi tahu perjuangan belum selesai. Di Jakarta rumor semakin besar, proyek agensi hampir batal. Haris mengorbankan satu kasus besar untuk Okus Belarea. Teman Dika dipecat karena ikut mendukung. Rea merasa bersalah tapi Haris bilang, Li, ini pilihan kita bersama. Celima terjadi di pertemuan keluarga besar di Jakarta. Semua berkumpul. Rea berdiri di depan. Aku mencintai Haris. Kami pria yang mencintai pria. Kalau kalian tidak terima aku tetap hidup dengan kepala tegak. Haris berdiri di samping memegang tangannya. Beberapa keluarga marah keluar tapi Ibu Rea dan Rian dari Bali berdiri mendukung. Malam itu Rea dan Haris duduk di balkon apartemen kita. Selamat Rea. Tapi Rea tahu ini baru awal pertumbuhan sejati. Setahun kemudian agensi Rea berkembang kecil tapi stabil. Haris tetap pengacara tapi lebih memilih kasus hak asasi. Mereka pindah ke rumah kecil di pinggiran Jakarta dengan taman. Keluarga mulai perlahan terima Ibu Rea datang berkunjung sekali setahun. Rian dan pasangannya sering main ke rumah bawa cerita dari Bali. Rea dan Haris sering ke pantai Bali duduk di pasir memandang matahari terbenam. Kau ingat pagi itu di hotel? Tanya Rea. Haris tersenyum, pagi yang membalikkan segalanya. Mereka berpelukan lama merasakan kedamaian setelah badai. Rea sekarang mengajar desain online untuk anak muda yang ragu dengan identitasnya. Haris membela kasus kecil tanpa bayaran. Mereka belajar bahwa cinta bukan tanpa pengorbanan tapi pengorbanan itu membuat mereka lebih kuat. Di malam tenang Rea berkata, aku dulu takut menjadi diri sendiri, sekarang aku bangga. Haris mencium keningnya, kita tumbuh bersama. Kehidupan mereka sederhana tapi penuh makna, dikelilingi teman yang menerima. Di akhir cerita mereka berdiri di balkon rumah memandang langit Jakarta yang penuh bintang. Rea tersenyum, siapa sangka pagi itu akan membawa kita ke sini. Haris memeluknya erat. Mereka telah melalui konflik internal, pengkhianatan, pengorbanan dan akhirnya bangun sebagai pria yang lebih baik. Cinta mereka bukan akhir bahagia sempurna tapi perjalanan yang terus berlanjut di tengah masyarakat Indonesia yang lambat berubah. Apakah benar bahwa pengampunan dan penerimaan diri dapat mengubah prasangka keluarga serta masyarakat terhadap cinta sesama pria di Indonesia, atau itu hanya harapan kosong yang akan hancur oleh realita? Benar atau salah?